Ini punya Ervin. Rusak. Aku sedikit menunduk untuk menatap Ervin yang menarik-narik bagian samping gaun krem yang kupakai. Putraku itu menatapku dengan wajahnya yang tampak resah, lalu mengangkat tangan kanannya yang memegang mainan berbentuk Spiderman. Ibu sedang menyiapkan makan malam untukmu dan Evan. Bagaimana jika minta tolong pada bibi pengasuh saja? Ujarku dengan lembut. Tidak mau. Maunya ibu. Baiklah. Tapi kalau maunya ibu, berarti kau harus bersabar menunggu. Ibu harus selesaikan ini dulu. Oke. Tangannya yang barusan menarik gaunku kini berhenti. Dia paham pada perkataanku, sehingga dia menjawab dengan anggukan dan bersedia untuk mengiyakan. Aku memotong-motong steak menjadi potongan kecil agar bisa dimakan dengan mudah oleh anak-anakku, lalu kulengkapi pula dengan beberapa sayuran kukus. Setelah meletakkan sendok dan garpu khusus balita, aku meminta tolong pada pengasuh untuk membawa tempat makan Evan dan Ervin ke meja makan. Sekitar 10 menit kemudian, setelah pelayan juga sudah merapikan masakanku di meja makan, aku pun berjongkok di depan Ervin yang sejak tadi menungguku. Anak ibu pintar sekali. Mau menunggu dengan sabar, pujiku sembari mengusap rambut Ervin. Dia menyodorkan mainan miliknya, lalu berkata, Spiderman Ervin rusak, ibu. Kenapa bisa rusak? Ervin melemparnya bersama Evan, lalu jatuh. Tangannya putus. Aku mengambil alih mainan itu dan memeriksa bagian tangannya. Beberapa saat setelahnya, aku berkata, ini tidak rusak, sayang. Bisa dipasang kembali, kok. Minta tolong pasang, ibu. Dengan senang hati. Aku tersenyum lembut mendengar Ervin sudah pandai berkata, minta tolong, tanpa harus disuruh dulu. Setelah selesai memasangkan kembali bagian tangan mainan Spiderman itu, aku pun menatap Ervin dengan tegas, tetapi suaraku tetap lembut ketika berkata, ini bukan bola atau mainan yang cara mainnya dengan cara dilempar. Jadi, kau tidak boleh melemparnya agar tidak rusak. Tidak baik melempar barang sembarangan, apalagi ini mainan kesayanganmu. Kalau rusak betulan, nanti kau sedih. Ervin diam menatapku, tangannya bergerak untuk mengambil kembali mainannya yang sudah aku betulkan. Namun, aku menahan dulu dan segera bertanya, apa kau memahami perkataan ibu? Ibu bilang apa? Ervin manggut-manggut. Tidak boleh melempar barang. Benar. Pintarnya anak ibu, ujarku seraya mencium pipi Ervin dan mengembalikan mainan Spiderman itu. Sekarang, maukah kau membantu ibu untuk memanggil Evan? Tolong ajak saudaramu ke sini untuk segera makan malam. Aku kembali berdiri setelah Ervin mengiyakan permintaanku. Baru saja aku berbalik untuk mengambil buah dari kulkas, Ervin berseru, ayah. Spiderman Ervin tidak rusak. Ibu sudah betulkan. Aku menoleh, lalu melihat kalau ternyata Elliot muncul di ruangan ini sambil menggandeng Evan. Dari tadi Elliot memang menemani Evan dan Ervin bermain di ruang tengah. Kurasa Ervin mendadak datang ke dapur dan mengadu soal mainannya yang rusak, bukan karena disuruh oleh Elliot, tetapi karena Ervin memang ingin menemuiku setelah dari tadi aku sibuk memasak makan malam. Benarkah? Coba berikan pada ayah, biar ayah lihat. Elliot menjawab perkataan Ervin tadi. Ketika Evan dan Ervin asyik bercanda dengan ayah mereka, aku pun mengeluarkan buah-buahan yang sudah kupotong dari kulkas. Setelahnya, aku melangkah menghampiri anak-anakku dan membawa mereka ke meja makan. Aku meminta para pengasuh untuk mengawasi Evan dan Ervin makan malam, karena aku berniat pergi ke kamar. Makanlah. Aku sudah menyiapkan sup tuna untukmu, ujarku dengan suara datar pada Elliot, lalu langsung melangkah melewatinya dan pergi dari dapur. Kau mau kemana? Tidak makan malam bersama? Tanya Elliot yang ternyata mengikutiku. Nanti saja. Aku tidak lapar. Elliot memegang tangan kananku ketika aku sampai di dekat tangga. Dia menarikku agar berhenti, bahkan turut membuatku berbalik untuk menghadapnya. Kau marah padaku. Setelah tadi sore pulang kerja,
kau bersikap aneh dan seperti mendiamiku, tukas Elliot. Siapa yang mendiamimu? Aku biasa saja. Kau bahkan belum menunjukkan hasil tes biopsimu. Padahal tadi sudah ku minta berkali-kali, tapi kau malah bilang, nanti saja. Berikan hasil tes itu padaku sekarang agar aku bisa mengetahui kalau kau baik-baik saja. Aku diam menatap Elliot. Setelah beberapa saat yang lalu dia menyebutku bersikap aneh, sekarang penuturannya yang tegas sekaligus khawatir, jelas menyuratkan bahwa dia mengira aku bersikap aneh karena hasil tes biopsinya buruk. Padahal, hasilnya tak seburuk itu. Kenapa malah diam? Mana hasil tesnya, baby? Aku menghela napas. Setelah melepaskan tanganku dari genggaman Elliot, aku pun melanjutkan langkahku dan menaiki tangga sambil berkata, "Kutaruh di kamar." Elliot kembali mengikutiku. Kami naik ke lantai atas dan pergi ke kamar utama. Kuambil amplop yang tadi sore aku bawa dari rumah sakit, lantas memberikannya pada Elliot. Dia membuka amplop itu dan mulai membacanya. Isi dari hasil tersebut sangat jelas dengan keterangan yang rinci, jadi tak akan membingungkan ketika dibaca. Jadi kau sungguh baik-baik saja, kan? Tidak ada tumor atau kanker sama sekali, bukan? Tanya Elliot beberapa menit kemudian. Dia menatapku dengan kedua mata coklatnya yang tampak teduh, bibirnya juga mengulas senyum, membuat wajah tampannya menunjukkan raut yang gembira. Namun, aku tidak mengimbangi kegembiraannya saat ini. Aku tak tahu mengapa aku memilih untuk memasang ekspresi datar dan menunjukkan sikap yang seolah tak acuh pada Elliot, seperti yang kulakukan sejak tadi sore setelah pulang kerja. Mungkin itulah mengapa dengan mudah dia menganggap bahwa aku mendiaminya. Aku berbalik, lalu melangkah menuju meja rias untuk merapikan beberapa barang yang ada di sana. Menjawab pertanyaan Elliot tadi, aku berkata, hanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Lalu mengapa ada catatan tentang ensefalitis di sini? Tanya Elliot seraya menghampiriku. Dokter yang memeriksaku memberitahu bahwa ada bentuk jaringan tubuhku yang tidak terlalu bagus. Catatan itu hanya peringatan saja. Jika kondisiku memburuk karena tidak berhati-hati, maka bisa terjadi ensefalitis atau peradangan otak. Apakah itu bahaya? Tidak juga. Kau yakin? Kau tidak tuli, kan? Kau dengar aku bilang, tidak juga, maka itu jawabannya. Untuk apa bertanya ulang? Pungkasku dengan nada bicara yang tiba-tiba jadi meninggi. Elliot terdiam. Dia mengerutkan keningnya dan menatapku dengan tatapan heran. Aku tentu sadar kalau barusan aku kelepasan bicara kasar pada Elliot, pun juga menunjukkan sikap yang sangat senewan. Itulah mengapa dia menatapku dengan heran, mungkin karena terkejut dengan sikapku. Ada apa denganmu? Tanya Elliot. Aku memalingkan wajahku dari Elliot. Setelah meletakkan botol pelembab kulit milikku yang ada di meja rias, aku menghela napas dan memejamkan mataku sejenak, berusaha untuk menenangkan diri. Sejenak kemudian, aku melangkah meninggalkan meja rias sambil berkata pelan, "Maafkan aku. Aku hanya kelelahan." Kau pikir aku tak tahu kebiasaanmu, baby? Kau tidak akan seperti ini hanya karena kelelahan. Apa yang terjadi? Mengapa sikapmu seperti ini padaku? Aku tak menjawab dan memilih untuk keluar dari kamar. Tujuanku pergi ke kamar dan menunda makan malam adalah untuk menghindari Elliot sebentar. Tapi ketika dia menyusulku ke kamar dan ku yakin akan terus menyusulku ke ruangan manapun aku pergi, maka aku tak punya pilihan lain selain kembali ke ruang makan, lantas tetap makan malam bersamanya dan bersama anak-anak kami juga. Ibu, mengapa kancil pintar? Dongeng ibu, ular tidak bisa makan kancil karena kancil pintar kabur, tanya Evan di tengah makan malam. Walaupun susunan katanya belum serapi itu, bahkan cara mengucapkan huruf R pun masih belum sempurna, tetapi tentu saja aku sebagai ibunya memahami apa yang dia katakan. Dia bertanya tentang dongeng sang kancil yang kadang-kadang aku ceritakan untuknya dan Ervin sebelum tidur. Setelah menelan kunyahan steak di mulutku,
Aku pun menjawab, karena Kancil bisa memahami situasi. Kancil pintar membuat perhitungan, sehingga perilakunya menjadi cerdik, dan dia bisa mengelabui hewan buas yang ingin memakannya. Ketika dia berhasil kabur, dia selamat dan tidak jadi dimakan ular. Apakah ular merasa sedih? Kalau tidak makan Kancil, nanti ular kelaparan. Aku mencondongkan tubuhku ke arah meja makan Evan. Sembari menggelitik perutnya, aku berkata, perut mungil ini juga akan kelaparan jika tidak makan. Evan tertawa geli sambil memegangi tanganku yang menggelitik perutnya. Setelah itu, Evan dan Ervin lebih banyak bercanda dengan Elliot. Aku pun hanya memerhatikan saja, bahkan menghabiskan makan malamku tanpa mau bicara apa-apa pada Elliot. Sekitar pukul 8:30, aku membawa anak-anakku ke kamar dan menuntun mereka untuk sikat gigi. Elliot sempat menyusulku untuk mengajak Evan dan Ervin bermain sebentar di kamar, lalu Elliot juga membantu menggantikan popok mereka sebelum tidur. Ketika Elliot berada di kamar Evan dan Ervin, aku keluar. Setelah Elliot keluar, barulah aku masuk lagi dan menemani anak-anakku tersebut sampai akhirnya mereka tidur sekitar pukul 9:30. Elliot pastinya paham kalau aku sedang berusaha untuk menghindari interaksi dengannya. Apa yang kudengar tadi sore, saat dia dan Rick berada di ruang kerjanya, sungguh membuat pikiranku tak henti terasa penuh tentang apa yang kudengar. Ini mungkin salahku karena terlalu emosional. Oh, saat itu Elliot menyebut nama Lily dalam kondisi tak sadar, pasca koma pula. Tapi tetap saja, itulah yang membuatku jadi merasa terpukul. Ternyata yang dia ingat dan dia sebut setelah sadar dari koma, bukan istrinya sendiri, melainkan wanitanya dari masa lalu. Memikirkan tentang itu membuatku juga tidak bisa bersikap seolah aku baik-baik saja dan tak ada apapun yang terjadi, sehingga aku memilih untuk diam dan menghindar. Aku ingat dengan jelas semua penjelasan yang Rick sampaikan padaku di Kansas waktu itu, tentang Vali Anderson yang diperkosa oleh pamannya sendiri sampai hamil saat Elliot sedang kuliah di Australia, tetapi malah Elliot yang dituduh menghamili Lily. Lalu setelah Elliot menyatakan bahwa dia bersedia menikahi Lily, wanita itu justru mengambil keputusan untuk bunuh diri dan tewas dalam keadaan hamil. Elliot dan Lily pasti benar-benar saling mencintai sepenuh hati saat itu. Elliot tidak rela Lily tersiksa sendirian setelah menjadi korban pemerkosaan, makanya dia ingin menikahi Lily dan bertanggung jawab atas anak yang wanita itu kandung, walaupun anak tersebut bukanlah anaknya. Namun, Lily justru sudah kepalang trauma dan depresi berat, dia mungkin juga tidak mau Elliot berkorban untuk dirinya yang dia pikir sudah hancur, sehingga dia mengambil jalan untuk bunuh diri agar masalahnya selesai dan Elliot tidak perlu menikahinya. Aku paham betapa besar luka Elliot, betapa kehilangan Lily menjadi trauma besar lagi bagi Elliot setelah saat kecil dulu trauma berat ditinggalkan oleh ibu kandung sendiri, serta betapa besar rasa bersalah yang mungkin dia rasakan karena tak bisa melindungi wanita yang dicintainya di masa lalu. Aku paham tentang itu. Paham pula kalau Elliot mengenal Lily jauh lebih dulu sebelum dia bertemu denganku. Dan lagi, aku turut merasa sangat prihatin. Aku pun sebagai sesama wanita, secara terhormat merasa sangat berduka atas insiden yang Lily alami. Tapi di samping hal tersebut, aku juga merasa gundah ketika memikirkan bahwa, luka mendalam yang Elliot alami itu jangan-jangan hanya membuatku tidak ada apa-apanya dalam hidup Elliot, tidak lebih berarti dari Lily yang sudah pergi. Aku selalu berusaha mengerti keadaan. Aku juga berusaha memahami luka yang pernah Elliot lalui. Tapi memangnya, siapa yang mau jadi bayangan masa lalu orang lain? Mengingat namaku dan nama Lily terdengar mirip penyebutannya, bukankah ada kemungkinan bahwa selama ini mungkin Elliot melihatku sebagai Lily? Apakah Rachel benar? Dari awal aku memang hanya pengganti, dan akan selalu begitu. Bahkan untuk masalah ini, jika memang benar Elliot masih diikuti oleh bayangan cinta masa lalunya, tidakkah itu membuatku jadi seperti pengganti Lily dalam hidup Elliot? Tidak, tidak.
Aku harus memaksakan diri untuk berhenti overthinking, karena pertanyaan-pertanyaan yang terdengar menyakitkan itu hanya kubuat dengan kesimpulan sepihak, tak tahu benar atau tidak. Jika aku mau tahu kebenarannya, maka aku perlu bicara dengan Elliot. Aku pun menghela napas panjang sembari melipat selimut yang ada di kamar anak-anakku, lalu sedikit mendongak untuk menatap langit-langit kamar. "Kau baik-baik saja, Nyonya? Apa kau butuh sesuatu?" tanya salah satu pengasuh anak-anakku. Aku mengalihkan tatapanku kepada pengasuh itu, lalu tersenyum dan menggeleng. "Tidak. Aku baik-baik saja. Dari tadi kau melamun, Nyonya." "Tidak, kok. Aku hanya sedang berpikir saja." Aku bergumam pelan. "Mau aku buatkan minuman? Kau mungkin butuh minuman hangat." "Tidak usah. Nanti kalau memang aku membutuhkannya, aku bisa buat sendiri," jawabku. Setelah selesai melipat selimut cadangan milik anak-anakku, lalu menyimpannya di lemari, aku menatap jam dinding bergambar sapi yang saat ini menunjukkan pukul 10 malam kurang beberapa menit. "Apakah ayahnya anak-anak sudah masuk ke kamar?" tanyaku pada pengasuh. "Belum, Nyonya. Setengah jam yang lalu setelah keluar dari sini, Tuan Elliot pergi ke lantai bawah." Aku memastikan Evan dan Ervin sudah tidur dengan nyenyak di tempat tidur mereka masing-masing, kemudian aku pun beranjak keluar dari kamar anak-anakku dan turun ke lantai bawah. Sebelum aku ke kamar utama untuk memeriksa tesisku atau mungkin langsung tidur saja, aku hanya ingin tahu dulu di mana Elliot berada. Saat aku melewati koridor menuju dapur, pandanganku tertuju ke arah jendela besar dan pintu kaca di sudut ruang tengah yang pemandangannya mengarah ke halaman samping rumah. Aku melihat Elliot ada di luar sana, dia berdiri memunggungi jendela ruang tengah. Ada asap yang menggelung-gelung di dekatnya, tentu aku tahu kalau itu adalah asap rokok, tangan kanannya pun jelas sedang mengapit sebatang rokok. Ketika aku berjalan sedikit mendekat ke sisi ruang tengah, aku bisa melihat Elliot lebih dekat. Kudapati sudah ada sekitar 4 bekas puntung rokok pada asbak yang ada di meja di dekatnya. Aku mengerjapkan mataku perlahan, tetapi tetap menatap punggung atletis Elliot yang membelakangiku. Sejak masih di Kansas, aku memang sering sekali melihatnya merokok. Upayanya untuk berhenti kecanduan pun jadi tertunda. Aku menyimpulkan bahwa rokok yang Elliot isap adalah sebuah pelampiasan. Tiap kali dia merokok, jika lebih dari 1 batang, maka biasanya itu adalah pelampiasan ketika dia sedang merasa tertekan dan banyak pikiran. Dia melampiaskan rasa tertekannya dengan merokok seperti ini. Apakah karena tadi sore Rick bilang orang tua Lily menghubungi nomor kantornya? Dia sedang memikirkan Lily, ya.